Selamat pagi saudara. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, karena Tuhan selalu setia menyertai dan melindungi kami. Hari ini kami telah mempersiapkan diri kami untuk bersekutu dengan berfirman-Lah, dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 37 demikian bunyinya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengetahui secara pasti tentang kehidupan masa depannya. Bila para orang bijak berkata, keadaan masa depan tergantung dengan pilihan saat ini, di mana mereka berkata, semakin cepat dan tepat kita menyusun masa depan, maka akan semakin cepat pula hasil yang didapatkan. Tetapi semuanya itu bukan berarti kita dapat memastikan bahwa kita memiliki masa depan secara pasti sesuai dengan perencanaan kita. Sebagian orang berkata bahwa masa depan itu misteri bagi setiap orang. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, masa depan itu bukan misteri. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Juga Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan hari ini menyapa kita bahwa masa depan kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus adalah masa depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan Allah menyediakan masa depan yang indah bagi anak-anaknya, dan masa depan itu dimulai dari setitik harapan, di mana orang beriman yang memiliki pengharapan, dia yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupannya. Yang pasti saudara, sebagai orang beriman, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini juga kita disapa bahwa ada 3 prinsip hidup untuk mempersiapkan masa depan yang cerah dan indah. Yang pertama adalah hidup dalam ketulusan hati. Hidup tulus berarti tidak hidup di dalam kepura-puraan. Apa yang diucapkannya itu adalah bagian dari kehidupannya. Artinya apa yang ada dalam hatinya itu jugalah yang menjadi tampilan luar. Tidak ada neko-neko, tidak ada sandiwara-sandiwara dalam kehidupannya. Yang kedua, hidup di dalam kejujuran. Hidup jujur berarti jauh dari kebohongan, dan orang jujur tidak pernah mau mengambil yang bukan haknya. Sebab komitmen hidup orang jujur adalah ya jika ya, tidak jika tidak. Matius 5 ayat 37. Yang ketiga, hidup di dalam kedamaian. Orang yang suka damai berarti dia tidak pernah mencari masalah dengan orang lain, sebab dia tahu damai itu adalah ciri khas pengikut Kristus, dan damai itu adalah bagian kehidupan orang yang benar-benar memiliki iman.
Dan Rasul Paulus dengan jelas menyapa semua orang Kristen, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi di dunia ini serba tidak pasti dan juga tidak dapat kita prediksi. Tetapi dengan memegang teguh ketiga prinsip hidup di atas, maka kita akan menjalani masa depan dengan keyakinan dan penuh pengharapan. Karena itu tetaplah hidup berjalan bersama dengan Kristus, maka hikmat yang daripadanya akan dianugerahkan kepada kita. Amsal 22 ayat 14 berkata, ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan menyapa kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman pada hari ini. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam firman, mencintai damai, hidup dalam kejujuran, dan juga hidup dalam ketulusan. Semuanya itu dapat kami lakukan jika kami selalu Tuhan sertai dan Tuhan ajak melalui Roh-Mu yang kudus. Sertai kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.